Selamat datang kembali di channel Joy Donghua. Kali ini saya akan melanjutkan episode dari sebelumnya. Tanpa lama-lama lagi mari kita mendengarkan ceritanya. Bab 31, Pedang Pelangi, Langkah Mendebarkan. Mengetahui niat jahat di balik latihan yang diberikan oleh keluarga tuannya, pikiran Yun Hao berputar dengan cepat. Rumah utama, sekawanan binatang serigala. Tapi dia tahu betul seberapa dalam obsesi ayahnya untuk kembali ke keluarga utama dan mendapatkan persetujuan dari wanita tua itu. Ini sudah menjadi pemikiran selama beberapa dekade. Oleh karena itu, jika Anda memberitahu ayah Anda secara langsung dan mengekspos keluarga utama, kemungkinan besar ayah Anda tidak akan mempercayainya. Selain itu, jika ayahnya bertanya kepada Yun Hao bagaimana melihat melalui lapisan perhitungan dalam latihan ini, akan sulit untuk menjawabnya. Yun Hao berpikir sejenak, dan kemudian melakukan tindakan balasan. Jika Anda ingin mematahkan ilusi ayah Anda tentang keluarga utama untuk sementara waktu, itu tidak realistis. Bahkan jika Anda berhasil, itu terlalu kejam bagi ayah Anda. Karena pihak lain menggunakan latihan untuk menyusun perhitungan berbahaya, lebih baik merencanakan perhitungan. Bagaimanapun, ayah saya belum membaca rahasia sutra Zenyuan. Dengan cara Yun Hao, dia secara alami dapat dengan mudah menghapus kekurangan dalam rahasia latihan, dan terlebih lagi, dia juga dapat membuat nilai rahasia latihan ini naik ke tingkat berikutnya. Yun Hao sebenarnya berpikir untuk memilih beberapa latihan dan ilmu pedang yang bagus untuk ayahnya. Baru beberapa hari sejak ingatan dihidupkan kembali, jadi masalah ini belum menemukan titik masuk yang cocok untuk ditangani sekarang. Saya memanfaatkan kesempatan ini untuk melakukan ini bersama-sama. 1 jam kemudian, Yun Hao menciptakan praktik baru berdasarkan Sutra Zenyuan. Nilainya benar-benar melampaui Sutra Zenyuan dan mencapai tingkat tertinggi dari peringkat Suan. Bahkan jika keluarga Yun telah mengolah Sutra Zenyuan, mereka tidak ingin mendeteksi kelainannya, mereka hanya akan berpikir bahwa ini adalah Sutra Zenyuan. Setelah memikirkannya, Yun Hao menambahkan teknik pedang tertinggi tingkat Suan lainnya dari cara pedang berat, dan memasukkannya ke dalam latihan. Latihan dan ilmu pedang terbaik dari peringkat Suan sudah cukup untuk ayahku. Lagi pula, bukan berarti semakin tinggi tingkat seni bela diri, semakin baik, Anda harus memperhatikan yang cocok terlebih dahulu. Jika ranah kultivasi tidak cukup, bakatnya tidak cukup, dan tingkat kultivasi terlalu tinggi, itu belum tentu hal yang baik, tetapi mudah menjadi bumerang. Kemudian, Yun Hao berjalan keluar ruangan dan datang ke halaman. Menyadari sifat jahat dari keluarga utama, dia merasa bahwa kompetisi berikutnya untuk paviliun seni bela diri pedang gila mungkin akan menyebabkan banyak perubahan. Jadi dia berencana untuk memilih beberapa cara yang cocok untuk melatih tangannya. 9 pedang absolut dari gelombang bertumpuk milik ilmu pedang eksplosif, dan metode serangannya relatif sederhana. Oleh karena itu, di kedalaman ingatannya yang luas, Yun Hao memilih ilmu pedang baru untuk berlatih. Pedang, pelangi, Suanji kelas menengah. Pedang, itu seperti pelangi, brilian, dan gerakan ilmu pedangnya sangat indah, yang merupakan ilmu pedang komprehensif yang mengintegrasikan serangan dan pembunuhan, pertahanan, dan perubahan. Pemahaman Yun Hao tentang ilmu pedang tentu saja tidak perlu memulai ulang. Sekarang, itu hanya untuk membiasakan diri dengan perasaan melemparkan pedang pelangi. Saat mantra pedang pelangi terungkap, di halaman, cahaya dan hujan berwarna-warni, seolah-olah ada bunga yang berjatuhan beterbangan, dan ada jembatan pelangi yang membentang di langit. Pada waktu bersamaan, kaki Yun Hao, langkahnya ringan, dan di antara gerakan dan gerakan, itu seperti mimpi, dia tidak hanya akrab dengan teknik pedang cahaya pelangi, tetapi juga omong-omong, dia memilih teknik tubuh kelas menengah tingkat Suan untuk menjadi mahir. Langkah mendebarkan, pada akhirnya, Yun Hao mengambil pedang pelangi dan perasaan langkah mendebarkan.
dan membiarkan tubuh membentuk ingatan fisik dari dua seni bela diri ini. Ketika tubuh telah membentuk ingatan tentang gerakan seni bela diri, ia dapat secara langsung dan naluriah membuat cara untuk menanggapi musuh setelah melihatnya. Ini adalah detail yang dapat membuat perbedaan besar pada saat kritis dalam pertempuran. Meskipun dalam pertempuran berikutnya dari gym seni bela diri pedang gila, Yun Hao mungkin tidak perlu terlalu serius tentang detailnya, tetapi ini adalah karakternya, dan dalam perjalanan pedang, dia terbiasa mengejar kesempurnaan. Sisi lain, Yun Haiseng, dengan Yun Feng, bertemu secara diam-diam dengan Yun Ying, tetua keluarga Yun dari Kabupaten Beihan, di ruang rahasia. Paman ketiga, Yun Haiseng melihat ke arah Yun Ying dan memberi hormat dengan sungguh-sungguh. Yun Feng juga berteriak, "Saya telah melihat paman ketiga. Mereka adalah orang-orang dengan darah yang sama." Yun Ying mendengus dan berkata, "Haiseng, biarkan kamu datang untuk merebut seni bela diri pedang gila, sudah beberapa waktu, tetapi kamu belum membuat kemajuan untuk waktu yang lama, yang membuat banyak orang di keluarga utama tidak puas." Yun Haiseng tampak malu dan berkata, "Paman ketiga, Yun Tiankuo ini adalah tulang yang keras, lembut dan keras jangan makan." Paman ketiga, paviliun seni bela diri pedang gila, di kota Liuyun ini, bukanlah kekuatan teratas, yayasan kecil dari paviliun seni bela diri pedang gila ini, untuk keluarga utama, itu bahkan tidak sepeser pun, mengapa keluarga utama harus mengkhawatirkan paviliun seni bela diri pedang gila? Yun Feng lah yang berbicara, dan dia memiliki keraguan di wajahnya. Yun Ying berkata dengan ringan, "Saat itu, pembuluh darah Yun Tiankuo sangat kuat, dan orang-orang di pembuluh darah kami sangat menderita. Kemudian, garis mereka berangsur-angsur menurun, dan kami bangkit. Kita tidak boleh memberi orang-orang dengan pembuluh darah mereka kesempatan sedikit pun untuk bangkit. Sekarang, dalam nada mereka, hanya ada ayah dan anak Yun Tiankuo dan Yun Hao yang tersisa. Tapi mereka berada di kota Liuyun, dan mereka benar-benar membuat nama untuk diri mereka sendiri, jadi tentu saja mereka tidak bisa membiarkan mereka terus tumbuh." Yun Feng mengangguk, keraguan di hatinya terpecahkan, dan kemudian dia bertanya, "Kalau begitu dengan kekuatan keluarga utama, tidak bisakah kamu merebut paviliun seni bela diri pedang gila secara langsung? Di mana itu begitu merepotkan?" Kali ini, Yun Haiseng yang berbicara, dia memandang Yun Feng, dan berkata dengan serius, "Fenger, disinilah kamu harus belajar keras. Merebutnya secara langsung. Apa pendapat orang-orang lain dari keluarga Yun, serta orang-orang di Kabupaten Beihan, tentang kita? Itu banyak kerusakan reputasi. Selama bertahun-tahun, Yun Tiankuo dan pembuluh darah mereka yang telah kami tekan belum bisa mengangkat kepala sama sekali. Tetapi apakah Anda tidak menyadarinya? Yun Tiankuo sebenarnya telah memikirkan kebaikan keluarga utama, dan selalu ingin diterima oleh keluarga utama dan kembali ke keluarga utama." Yun Ying mendengus dan berkata, "Reputasi memang sangat penting bagi kita dari keluarga." Pada awalnya, Yun Tiankuo adalah satu-satunya yang tersisa di pembuluh darah mereka. Kesalahan besar yang dilakukan Yun Tiankuo diam-diam diatur dan dihitung oleh kami. Dan pada saat itu, kami secara pribadi maju untuk melindungi Yun Tiankuo, hanya mengusir Yun Tiankuo dari rumah utama. Dan begitulah, reputasi kami di Kabupaten Beihan telah meningkat pesat, dan Yun Tiankuo, seorang idiot, selalu berterima kasih kepada kami." Setelah mendengar ini, Yun Feng menepuk pantatnya lagi dan lagi, "Luar biasa, caranya benar-benar pintar." Yun Ying, "Oke, jangan bicarakan ini, saya menyerahkan Sutra Zenyuan kepada Yun Tiankuo dan Yun Hao. Dalam rangkaian latihan ini, saya menggerakkan beberapa tangan dan kaki, dan fitur paling signifikan dari Sutra Zenyuan semuanya telah menjadi kekurangan fatal. Dalam kompetisi beberapa hari, Fenger, Anda harus memenangkan Yun Hao dan merebut paviliun seni bela diri pedang gila dari tangan Yun Tiankuo, mengerti?" Selain itu, ayah dan anak mereka, yang mempraktikkan Sutra Zenyuan ini, selama maksimal 3 bulan,
akan menjadi gila dan mati dengan kejam, yang dapat dianggap sebagai pemberantasan rumput secara menyeluruh. Yun Feng segera menepuk dadanya dan berkata, bahkan jika tidak ada pengaturan dari paman ketiga, saya memiliki kepercayaan mutlak, dan sekarang dengan perhitungan yang luar biasa dari paman ketiga, masalah ini bahkan lebih mudah, bungkus padaku. Yun Ying mengangkat tangannya dan melambai, dan sebotol pil terbang di depan Yun Feng. Ini adalah pil Yuan besar dari tingkat yang lebih rendah dari peringkat Xuan, yang akan sangat bermanfaat bagi kultivasi Anda. Yun Feng berlutut dengan penuh semangat, terima kasih kepada paman ketiga karena telah menghadiahi ramuan. Pada hari kompetisi, saya pasti akan menekan Yun Hao sepenuhnya dan tidak dapat mengangkat kepala saya. Dan saya tidak akan pernah mengecewakan paman ketiga. Bab 32. Uang besar, pedang ajaib. Depan. Pagi-pagi sekali, Yun Hao menemukan ayahnya dan menyerahkan rahasia latihannya. Yun Tiankuo melihat bahwa catatan rahasia itu bukan aslinya, tetapi disalin oleh Yun Hao. Tetapi dia tidak peduli. Dia hanya menyarankan, Hao ingat, jangan kehilangannya awalnya, lagi pula. Itu milik tuannya. Yun Hao mendengus dan berkata, ayah, jangan khawatir, aku tahu tingkat keparahannya, jika tidak ada yang lain, aku akan mundur dulu. Yun Tiankuo baru saja mendapatkan buku rahasia latihan, dan dia juga ingin bergegas dan pergi ke pencerahan, sehingga dia bisa kembali dan menunjukkan Yun Hao, jadi dia berkata, kalau begitu kamu tinggal di rumah dan jangan keluar dan berlarian. Sesaat kemudian, Yun Hao langsung berjalan keluar dari aula seni bela diri pedang gila dan langsung pergi ke menara Baodan. Sehari sebelum kemarin, Su Yin, kepala alkemis gedung Baodan, telah memberi lelaki tua Li Zenggang dari pegadaian sup bergizi untuk menghilangkan erisipela's, dan karena telah ada kemajuan dalam masalah ini, dia juga harus pergi dan melihat bagaimana manfaatnya. Karena kekurangan perak, dia perlu menyiapkan pedang yang bagus. Keluarga Su memiliki pedang ajaib yang patah, dan Yun Hao tidak tahu apakah itu cocok atau tidak, jadi dia harus membuat persiapan dengan kedua tangan. Tetapi jika dia tidak bisa melakukannya, dia akan membelinya dengan banyak uang. Gedung Baodan, kamar mewah, keriting cendana. Yun Hao duduk di kursi besar yang ditutupi bulu binatang iblis dan menyesap teh spiritual. Hampir tidak apa-apa, untuk makanan lezat di atas meja, dia sama sekali tidak tertarik padanya, dan dia bahkan tidak melihatnya. Kemudian, Su Yin buru-buru mendorong pintu masuk, menutup pintu dengan santai, di depan Yun Hao, postur tubuhnya sangat rendah, hormat, dan berkata, Yun Gonsi, saya benar-benar minta maaf, saya baru saja berurusan dengan beberapa hal di gedung Baodan, yang membuat Anda menunggu lama. Yun Hao berkata dengan tenang, bagaimana masalah sup tubuh sekarang? Su Yin segera berkata, itu telah sepenuhnya tersebar di lingkaran alkimia kota Liuyun, semangkuk rebusan, 10.000 tael perak, bahkan jika erisipela's memiliki sedikit masuk ke dalam tubuh, setidaknya 7 mangkuk rebusan harus diambil. Mata Yun Hao berkedip, biarkan Su Yin melakukan ini, dan benar saja, itu benar. Identitas dan statusnya ditempatkan di sini, dan dia adalah puncak alkemis kota Liuyun. Apalagi orang ini memiliki cukup hati hitam. Semangkuk sup kesehatan harganya hanya beberapa lusin tael perak, dan dia bisa menjualnya seharga 10.000 tael perak. 10.000 tael perak, bagi seorang alkemis, tidak banyak. Bahkan jika 7 mangkuk sup bergizi turun, itu hanya 70.000 tael perak, yang dapat menghilangkan erisipela's dalam tubuh, dan tidak ada alkemis yang akan menolak. Kata Su Yin, dan mengeluarkan setumpuk besar tiket perak dari cincin penyimpanan. Yun Gonsi, ini uang yang saya peroleh dari menjual sup kesehatan dalam beberapa hari terakhir, total 490.000 tael perak. Saya berpikir untuk mencari waktu untuk mengirim Anda ke aula seni bela diri pedang gila hari ini. Dalam beberapa hari, 490.000 tael perak tiba. Dan biayanya hanya beberapa ratus tael. Tentu saja,
Yun Hao juga tahu bahwa tempat di kota Liuyun terlalu kecil, dan hanya ada beberapa alkemis, dan selanjutnya, sup bergizi tubuh ada di sini, dan dia tidak bisa menghasilkan banyak perak. Ketika sup kesehatan dipromosikan ke tempat yang lebih besar, akan ada lebih banyak masalah, dan dia tidak memikirkannya. Dia tidak peduli dengan uang. Nanti, lebih lanjut tentang itu nanti. Yun Hao mengambil tiket perak dan bangkit untuk pergi. Su Yin menatap Yun Hao dengan mata kosong. Yun Hao berhenti dan berkata dengan ringan, "Kamu mengambil beberapa hari lagi sup bergizi tubuh, dan ketika tubuhmu sedikit lebih baik, aku akan mulai menghilangkan kesulitan menyempurnakan pil pembangun tubuh darah biru untukmu." Su Yin tiba-tiba menghela nafas lega. "Tuan Yun Hao, akhirnya saya tidak melupakan ini." Dia berkata dengan tidak konsisten. "Jika Yun Gonsi sibuk, maka jangan terburu-buru, jangan terburu-buru." Tengah hari, matahari terik. Yun Hao, yang telah bergiliran di kota Liuyun, kembali ke aula seni bela diri pedang gila. Suatu pagi, saya mengunjungi semua tempat di mana senjata dijual, termasuk bengkel senjata keluarga Su, tetapi saya tidak menemukan pedang yang cocok. "Tuan muda, Anda kembali." Begitu Yun Hao memasuki gerbang aula seni bela diri dengan kaki depannya, seorang pelayan melangkah maju dengan kaki belakangnya dan berkata, "Tuan muda dari keluarga Su datang pagi-pagi sekali dan sedang menunggu tuan muda." Inilah pria gemuk itu. Yun Hao tahu bahwa itu pasti tanda pedang yang dia berikan padanya, yang berpengaruh. "Saya tidak menemukan pedang yang cocok sepanjang pagi, dan harapan terakhir saya hanya bisa ditempatkan pada pedang ajaib keluarga Su. Jika pedang ajaib itu tidak cocok, maka saya hanya bisa menghabiskan waktu saya sendiri, mengumpulkan bahan, dan menempanya sendiri." Sesaat kemudian, Yun Hao menemukan pria gemuk itu di dapur belakang aula seni bela diri pedang gila. Orang ini membawa kendi anggur di satu tangan dan ayam panggang gemuk di tangan lainnya, dan mulutnya penuh dengan minyak. "Saudara Yun, aku bisa mengandalkan menunggumu kembali." Mulut pria gendut itu masih diisi dengan ayam, dan dia berteriak samar-samar. "Yun Hao, kakak gemuk, bagaimana kabarmu makan?" Pria gendut itu tersenyum dan berkata, "Kamu aula seni bela diri pedang gila, ayam panggang ini paling menarikku, sangat harum." Mengatakan, menggigit besar lagi, dan kemudian dengan enggan meletakkan anggur dan daging, dan berkata, "Saudara Yun, tanda yang Anda tinggalkan di liontin giok saya sangat berguna, tergantung di pedang ajaib itu." Roh pedang-pedang dari pedang ajaib tiba-tiba berhenti mengganggu ayah saya. "Tidak, ayahku secara khusus memintaku untuk memanggilmu ke rumah sebagai tamu. Terima kasih atas bantuanmu, dan omong-omong, aku juga dapat memenuhi gagasan bahwa kamu ingin menyentuh pedang itu. Dalam beberapa hari, ayah saya akan menjual pedang ajaib itu. Jangan lakukan itu, benda itu terlalu jahat, semuanya retakan, tidak bisa digunakan sama sekali. Tetap di keluarga Su, ayah saya takut sesuatu akan terjadi lagi." Yun Hao mengangguk dan berkata, "Kalau begitu ayo pergi sekarang." "Oke." Setelah pria gendut itu selesai berbicara, dia mengambil ayam panggang yang telah dia gigit dan hanya memiliki kerangka yang tersisa, dan memakan sedikit daging yang tersisa di atasnya. "Yun Hao, datang!" Pelayan itu segera berlari. "Yun Hao, biarkan dapur belakang menyiapkan 10 ayam panggang, dan setelah siap, kirimkan langsung ke keluarga Su." Pria gendut itu tiba-tiba tergerak, dan merentangkan tangannya, ingin menggunakan tangannya yang berlumuran minyak untuk memeluk Yun Hao dengan erat. Langkah kaki Yun Hao bergerak ke samping, menghindar. Pria gendut itu tidak malu, dan berkata sambil tersenyum, "Mereka yang mengenalku, saudara Yun juga." Keluarga Su. Pria gendut itu membawa Yun Hao ke pintu ruang pemurnian. "Saudara Yun, jika kamu jatuh cinta dengan pedang ajaib itu, aku akan meminta ayahku untuk memberikannya kepadamu secara langsung. Bagaimanapun, kamu dapat mengendalikan roh pedang dari pedang ajaib, dan kamu tidak takut roh pedang melakukan sesuatu."
Ketika saatnya tiba, jika Anda lelah bermain, Anda akan menjualnya, dan seharusnya tidak masalah untuk menjualnya seharga 2 atau 300 ribu tael perak. Pria gendut itu merendahkan suaranya dan berkata, dan langsung menjual ayahnya. Yun Hao tersenyum tenang, mari kita lihat dulu. Pria gendut itu mengangguk, lalu membuka suaranya dan berteriak keras, ayah, aku membawa saudara Yun ke sini. Dan kemudian, pintu ke ruang pemurnian dibuka dari dalam. Seorang pria parubaya dengan rambut kuning, tubuh kurus, dan wajah yang sangat kuyu berjalan keluar. Orang itu adalah ayah pria gendut itu, kepala keluarga Su Zhenming. Yun Hao telah melihat Su Zhenming, dan dalam kesannya, dia adalah orang yang lembut dan anggun dengan penampilan yang bermartabat. Tapi sekarang, sudah menjadi seperti ini, jelas, memang disiksa oleh pedang ajaib itu. Aku sudah melihat Paman Su. Yun Hao membuka mulutnya dan berinisiatif untuk menyapa. Su Zhenming memandang Yun Hao, ada kilatan cahaya di rongga matanya yang cekung, dan dia berkata setelah beberapa saat, Yun Gongxi telah tidak aktif selama bertahun-tahun, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa ada metode untuk menekan roh pedang. Saya sangat mengaguminya. Kali ini, berkat tindakan Yun Gongxi, saya bisa keluar dari lautan penderitaan, dan saya tidak perlu disiksa oleh pedang ajaib itu lagi. Tanpa menunggu Su Zhenming selesai, pria gendut itu tampak tidak sabar dan berkata, ayah, kenapa kamu begitu sopan? Kata juga Krep-Krep, kakakku Yun adalah orang yang ceria, dan aku tidak menyukaimu. Anda harus berterima kasih kepada saudara Yun, jangan terlalu picik, bermurah hati, jika tidak, bagaimana Anda bisa membiarkan putra Anda dan saya berperilaku di depan saudara Yun di masa depan? Su Zhenming memelototi masa lalu, ingin menamparkan pria gemuk itu. Yun Hao tersenyum tipis dan berkata, Paman Su, saya berteman dengan saudara laki-laki gemuk itu. Saudara laki-laki gemuk telah membantu saya berkali-kali sebelumnya, dan saya hanya melakukan yang terbaik untuk berurusan dengan pedang ajaib, dan saya tidak cukup untuk mengkhawatirkannya. Pria gendut itu tersenyum dan berkata, ayah, lihat, saudaraku Yun berbicara, betapa menyenangkannya itu. Su Zhenming sekarang ingin menembak putra gemuk ini sampai mati. Pria gemuk, oke, ayah, cepat keluarkan pedang ajaib itu dan bermainlah dengan saudara Yun. Su Zhenming memandang Yun Hao dan berkata, Yun Gongxi, pedang ajaib itu terlalu jahat, lihat saja, jangan memanjakan dirinya, tunggu, aku akan pergi dan mengambil pedangnya. Katakanlah, Su Zhenming berbalik dan pergi untuk mengambil pedang ajaib. Dan, cerita pun berakhir. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya.